hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh terjadi atas kami. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kalau kita setiap hari Minggu kita tuh kepingin ketemu kekasih kita, rasanya itu gengesan, berdandan itu, aduh, pantas gak ya aku ketemu pacarku. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Dia itu sudah rela mati di kayu salib. Tidak ada orang yang benar-benar dia bilang akulah jalan keselamatan, nggak ada. Pasti mudah-mudahan. Tetapi kita orang-orang percaya tidak usah pergi ke Mekah untuk naik haji, nggak usah. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Nggak usah korban domba setiap tahun, nggak usah. Tuhan sudah mati di kayu salib. Amin. Haleluya. Nanti Tuhan Tuhan kita berdiri. Haleluya.
Tuhan. Apapun kedatangan kita saat ini, percayalah, yang sakit sudah sembuh. Dan di dalam kekurangan Tuhan berkati. Aku percaya karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa atas hidup kita. Saya merasa bersyukur sama Tuhan. Kalau tidak karena kuasa Tuhan, saya tidak ada di sini. Karena apa? Setiap hari Tuhan selalu memberikan semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Bukan karena saya sok-sokan, enggak. Tuhan yang ditinggikan. Kita mau siapkan persembahan kita. Tuhan begitu baik atas hidup kita. Mungkin saat ini kita dalam keadaan di bawah, tetapi percayalah, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Tidak ada barang mustahil. Kita percaya Tuhan, aku nggak tahu kanan kiri, muka belakang, semuanya nggak ada jalan. Katanya utang sopo, tetapi di atas, jika tangan kita terangkat, Tuhan akan turun tangan. Amin. Haleluya. Saya percaya. Saya tidak tahu kedatangan kita masing-masing, tapi percayalah, kalau setiap ibadah, nggak tahu itu ibadah apa, jangan remehkan ibadah. Kalau kita benar sungguh-sungguh, oh setia, dicatat di Gusti Allah, apalagi Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa berkuasa. Dimanapun kita berada, babano aku tukang setrika, babano aku umba-umba, babano aku pembantu, Tuhan tidak melihat seperti itu. Saya sendiri aja juga babune arek-arek loh. Saya itu yang nyeboi. Anak murid saya dulu kalau masuk itu, kalau mau pup ke belakang, kalau nggak saya nggak mau. Karena saya itu katanya gini, Bu, aku kalau pup itu baunya enak-enak. Karena saya nggak masalah, karena itu anak saya. Jadi kalau dia mau kencing tuh diempet. Kalau saya ngajar, mesti dia, aku mau sama Bu Ida tuh. Jadi saya tinggal mau kerjaan sebentar ya, anak-anak kerjakan. Ini mau pipis dulu. Nah, sama saya. Itulah pelayanan kita dimanapun berada. Percayalah, Tuhan pakai hidup kita untuk menyenangkan hatinya. Amin. Haleluya. Kita akan deklarasi persembahan. Kita akan angkat deklarasi persembahan. Pada saat kami minta persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Percaya pasti terjadi. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu. Kau tidak melihat kami kaya, kami miskin, kami cantik, kami jelek, tapi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan darah
menjelikan mata rohani kami, sehingga kami mengerti akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami ingin mendengarkan nasihat firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman-Mu itu berkuasa. Pahit, asin, manis, apapun akan kami terima untuk membentuk setiap hidup kami, sehingga hidup kami boleh seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan memberitakan isi hati-Mu. Tuhan memberikan otoritas dari surga. Urapi juga jemaat-Mu Tuhan, kami percaya. Kami tidak mau Tuhan sebagai jemaat yang suam-suam, karena di dalam firman Tuhan kami akan dimuntahkan. Tetapi kami ingin menjadikan semangat Tuhan, jemaat yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sama-sama kita angkat Alkitab kita sama-sama akan deklarasi dulu. Karena dengan deklarasi ini kita menyatakan bahwa kita sedang berhadapan dengan penguasa bumi dan langit dari Tuhan sendiri. Amin. Bapak Ibu. Kita angkat firman kita. Terima kasih firman. Aku percaya firman berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya. Dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita pujikan satu lagu, Pujilah Aku Tuhan. Saya pikir lagu ini mengingatkan kita semua bahwa hari ini kita sedang diuji Tuhan. Dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam hal karakter kesetiaan, kesabaran, ketaatan, dan cinta Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pujilah aku Tuhan. Hari-hari ini sangat membangunkan iman setiap kita. Karena apa? Ini lagu di tahun 80-an ya. Saya pertama kali saya dapat lagu ini, saya tahu bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Amin. Jadi apapun terjadi, kita cinta Tuhan. Apapun terjadi, hidup kita ini terhadap tubuh kita, terhadap jiwa kita, bahkan terhadap roh kita, kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya akan sharing tentang memuliakan Allah dengan hidup kita. Sebab itu pujian ini mengatakan pujilah hidup kita
Amin. Hari-hari banyak penampilan Tuhan terhadap kondisi dan keadaan yang mempengaruhi tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Sebab itu ada pepatah mengatakan atau motto atau slogan katakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau tubuhnya lemah, jiwanya lemah. Sebab itu kalau ada orang yang sakit parah dan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, jiwanya pasti tergoncang, lemah. Pengennya apa Bapak Ibu? Mati. Loh, punya uang banyak, punya harta banyak, punya anak yang sehat, punya istri yang luar biasa, tapi ketika diserang tubuhnya, kok jiwanya ikut dan rohnya ikut sakit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya terikat dengan sebuah rasul yang luar biasa, namanya Rasul Paulus. Bapak Ibu mau dengar ya, bahwa Rasul Paulus sakitnya sakit apa Bapak Ibu? Ayat. Jadi waktu khotbah, setelah khotbah dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia sakit dia sembuh. Pada sakitnya parah, lebih ayan. Ya. Tapi jiwanya Paulus, rohnya Paulus kuat. Amin. Ternyata Paulus itu dalam sejarahnya, dia nggak hanya sakit tubuhnya, jiwanya itu sakit sebetulnya, tapi dia kuat dalam Tuhan. Kenapa? Dia itu dituduh, bahasanya gini, dia ini rasul, sebelum dia bertobat, dia membunuh gereja Tuhan dan jemaatnya. Itu totalnya 200.000 orang. Bayangin, Rasul Paulus hidupnya yang tahu manusia lamanya itu membunuh Bapak Ibu berapa orang? 200.000 orang. Sejarah mencatat itu bahwa Paulus itu yang namanya Saulus itu membunuh Rasul. Jadi dia tertekan ketika ketemu sama anak-anak Tuhan. Loh, ini orang tuanya aku bunuh. Tertekan nggak Bapak Ibu? Pasti jiwanya tertekan. Amin. Khotbah di depan, ternyata semua jemaatnya punya latar belakang keluarganya pernah dibunuh sama Paulus. Sebab itu ayat kemarin nggak salah, itu ayat mengatakan bahwa Paulus itu ya tuduhannya keras, pembunuh, penipu dan sebagainya. Tapi Paulus mengatakan, I don't care because I love Jesus. Amin. Saya berubah menjadi manusia lama menjadi manusia baru. Siapa ada di antara kita manusia itu yang tidak berdosa? Amin. Alkitab katakan, Roma katakan semua manusia berdosa. Hanya Yesus tidak berdosa. Amin. Yesus. Sebab itu melekat Allah dengan hidup kita hari ini menjadi konsen hidup kita hari ini. Ya, saya kesaksian banyak teman-teman saya. Ya, 1 tahun nggak mau ketemu orang, takut kena COVID Bapak Ibu. Raya, punya semuanya. Ya, baru ketemu saya kemarin. Saya mau ketemu, kalau panggil saya ini Abah. Saya mau ketemu Abah. Saya setahun nggak mau ketemu orang. Saya mau ketemu dengan Abah, Nail ini. Titip pun, saya nggak pernah kontak sama dia. Dia tanya, Bah, selama setahun ngapain? Saya keluyuran. Bahkan di kafe-kafe, di wak-wak, dimanapun saya. I don't care than coffee, but I love the Jesus. Amen. I don't care about world dengan dunia ini, mau goncang, mau gempa, kata Bu Ida dan sebagainya. Tetapi semuanya kembali kepada pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Apa cobanya? Kesetiaannya. Amin. Ada banyak hari ini anak-anak Tuhan kehilangan semuanya. Begitu orang tuanya meninggal kena COVID. Orang tuanya dulu adalah orang kaya. Begitu kena COVID, ngefek nggak ke anak-anaknya Bu? Ngefek nggak istrinya? Ngefek nggak? Ngefek. Gimana kita makan? Gimana kita hidup? Khawatir. Tubuh ini memang Tuhan sediakan, tapi sebetulnya Tuhan sediakan tubuh yang luar biasa. Apa tubuh itu? Tubuh rohani Bapak Ibu. Sebab itu Alkitab mencatat di balik bahwa dalam roh yang kuat
terhadap jiwa yang kuat dan tubuh yang sehat. Amin. Kalau orang dunia itu apa? Dan tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Ternyata enggak. Ada banyak tubuh yang enggak sehat, jiwanya lemah, bahkan bisa mati. Dan rohnya, nah, dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada kemauan kan? Bener nggak? Kenapa orang pikirannya kacau, stres sampai gila, depresi sampai gila? Ada banyak artis-artis yang luar biasa kaya raya. Siapa nggak tahu Whitney Houston? Ya, suaranya emas sekali. Ya, kalau batuk ya, itu miliaran tuh. Gitu, langsung dihargai 100 miliar. Batuk aja, belum lagi dia melenting. Ya, manggil Bu Gembala, Bu Susana, gitu ya. Itu harganya 1 miliar sudah. Rekamannya. Ya, karena suaranya itu emas. Ada asuransi, biasa asuransi jiwa itu asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi rumah. Dia enggak, dia asuransi pita suaranya. Bayangin, kalau pita suaranya itu putus, harganya sampai triliunan, Bapak Ibu. Asuransinya begitu. Artis itu. Nah, pertanyaan saya begini, dia kalah dengan jiwa. Iya. Dia kalah dengan serangan kekuatan. Dia meninggalkan apa, Bapak Ibu? Overdosis, obat-obatan. Apakah dia stres? Oh, dia punya uang banyak, bener nggak? Kalau uang banyak pasti bahagia kan? Enggak, no. Dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, damai sejahtera, kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. So, kita ingat aja. Ayo, habis dalam 1 hari 8 deritaannya, ya, bukan karena COVID, hartanya kena COVID juga, ya. Istri anaknya meninggal semua dalam 1 hari. The one day Ayub itu habis semuanya, bahkan tubuhnya kena kusta. Sakit yang waktu itu sakit yang bahasanya itu kutu buat Ayub, ya, Ayub seluruh bangsa itu. Jadi dibuang oleh bangsa itu. Ayub yang waktu itu orang kayanya Israel menjadi orang yang termiskin dan menjadi orang apa? Teraib. Sampai Ayub katakan, buat apa aku lahir? Dia mengutuki hari dan tanggal kelahirannya. Tapi luar biasa Ayub, dia nggak pernah nih dia. Nggak pernah mengatai Tuhan dengan macam-macam kecewa dan sebagainya, tidak pernah. Ya. Saya beritahu Bapak Ibu, hari ini Tuhan sedang menguji kita, amin. Dengan dunia yang seperti ini. Ya. Kemarin saya itu lihat Menteri Kesehatan katakan bahwa COVID ini nggak bisa dipikir orang divaksin, oh bebas, ya. Ini lagi wow ini orang, pentingnya nggak ada COVID, ya. Kalian takut gitu, ya. Menkes mengatakan bahwa pandemi ini nggak bisa hilang dalam 1 tahun, 5-10 tahun, Bapak Ibu. Bahkan ada kemungkinan ada pihak ketiga atau pihak yang jahat akan melakukan upaya-upaya wabah ini sampai bisa 100 tahun, bisa juga, ya. Mungkin kayak teroris begitu. Karena apa? Dia tujuannya apa? Gak peduli mau bunuh berapapun, ya. Kemarin saya dengar di sebuah radio bahwa di Timur Tengah ISIS itu sudah membunuh 200.000 orang. Nggak peduli anak, nggak peduli orang hamil, nggak peduli orang tua, semuanya dibunuh sama dia. 200.000, Bapak Ibu. Dekade tahun ini pembunuhan besar-besaran, bukan karena COVID. COVID sudah mencapai 1 juta lebih seluruh dunia, Bapak Ibu. Nah, ini membuat kita hari ini adalah Tuhan sedang menampi kita, amin. Kita cinta Tuhan atau cinta dunia, amin. Kita siap untuk meninggalkan planet bumi ini, tapi dengan cinta Tuhan atau suam-suam kuku, ya, atau dingin. Bapak Ibu, mari kita baca Efesus pasal 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, ada satu ayat luar biasa. 1 Korintus pasal 6, saya ambilkan mulakan Allah dengan hidup kita. Saya ambil di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Coba Bu Riris ya bacakan, bantu saya. Kalau saya khotbah itu sukanya pasti ada yang membacanya. Karena kita akan sama-sama diberkati, jemaat juga diberkati, amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1
Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Muliakan Allah dengan apa? Enggak usah ditafsir macam-macam. Tubuh itu apa? Ya tubuh, ya ini tubuh. Amin. Ada tangan, ada kaki, ada kulit, ya, ada mata, ada rambut. Alkitab jelas tubuh. Amin. Muliakan Allah dengan tubuh kita. Seperti itu ada banyak orang kan, kalau tubuh ditato, nail, mudah ditindih, yang laki ditindih ada 10 begitu ya, macam-macam begitu. Apa itu melukan tubuh? Bukan itu konteksnya, amin. Bukan itu aksesoris, tahu aksesoris. HP, kalau saya ganti, saya kasih kalung-kalung dan sebagainya, itu aksesoris. Esensinya HP, tapi aksesoris pun dengan HP, bener nggak? Nggak usah kamu semua bisa dibotel pun nggak bisa. Wah, yang dimaksud Tuhan tubuh ini adalah melakukan dengan tubuhmu. Di sini Paulus mencatat bukan tubuh jasmani, tapi tubuh rohani. Kasih dia bilang bahwa roh yang kuat, jiwanya kuat, tubuhnya sehat. Meskipun tubuh itu melorot, sakit, dia nggak merasa sakit. Nah, maksud saya, ada banyak orang tubuhnya masih kuat, sempurna, luar biasa, roh dan jiwanya sakit, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Ternyata saya renungkan bahwa dalam jiwa itu untuk karakter. Tahu karakter Bapak Ibu? Sabar, ikhlas, bersyukur, ya lemah lembut, suka mengampuni. Kasih itu adalah kekuatan roh, jiwa, dan tubuh. Sebab kasih itu adalah karakter Allah. Nah, dalam jiwa, pikiran, kemauan, kehendak, no karakter ternyata. Kalau saya renungkan seperti itu. Tetapi Yesus menambahkan, inilah utama kalau kamu punya kasih. Itu melebihi semua yang di dunia ini. Sebab ada kasih, ada karakter Allah. Rohmu kuat, jiwamu kuat, tubuhmu sehat. Amin. Sebab itu gambaran yang hilang di dunia ini. Gambaran Allah itu adalah tentang karakter Allah. Bapak Ibu, siapa yang bisa sabar? Ya, Tuhan kasih sebuah karakter. Kalau kamu ditapak pipi kirimu, berikan pipi. Kalau ada orang yang minta bulusi dalam perjalanan ketemu orang, bulusi saya minta bajunya. Bulusi pakai kaos, pakai jaket, pakai sweater, dan 3 baju. Mungkin dikasih ya Bu? Iya. 1, masih ada 2 soalnya. Kalau punya 1 tok, bisa pakai apa? Tuhan katakan, ya, itu perumpamaan semua tentang karakter Allah. Sebab Tuhan mau mengembalikan di manusia baru kita bukan apa-apa, cuma dikasih Tuhan. Yang mau dikembalikan gambaran Allah yang hilang dari Adam dan Hawa, itu adalah karakter Allah. Sebab itu Yesus datang nggak pakai jubah kebesaran Allah. Dia menderita sebagai apa? Manusia, lebih dari manusia. Allah meninggalkan kealahannya dan jadi seperti manusia. Menderita nggak Bapak Ibu? Menderita. Sebab itu dia katakan Eloi, Eloi masabatani, Bapakku, Bapakku. Dia disconnection, putus hubungan dengan apa? Jiwanya, ya, manunggal. Ya. Kita aja anak dengan bapak, kalau kita ini cinta bapak, sayang sama bapak, sama orang tua, one day kita dipisahkan, nangis nggak Bapak Ibu? Stres nggak jiwanya? Stres. Yesus itu ternyata dia mau mati, mau ngapain dia nggak peduli. Tapi ketika dia disconnected dengan bapak, dia stres Bapak Ibu. Stresnya seperti itu.
Makanya dia berdoa, dia menderita itu never get. Tetapi putus dalam hubungan, itu dia merasakan sebuah hal yang menderita, Bapak Ibu. Sebab itu dia berdoa, itu peluhnya itu, keringatnya itu ngalir darah, pecah darah, peluhnya darah. Hubungan. Siapa sih di sini orang tua yang tega melihat anaknya putus begitu, melihat anaknya menderita? Nggak ada yang tega. Sebab itu karakter Allah. Amin. Belas kasihan, kemurahan, cinta terhadap anak. Malaikat 3 katakan, hubungan itu luar biasa. Tuhan akan mengembalikan hubungan Bapa dan anak, anak dan Bapa. Itu gambaran Kristus, Yesus di bumi dengan Bapa di surga. Amin. Apa hubungannya dengan tubuh? Sangat sekali. Saya sekali nangani anak-anak itu yang broken home. Anak orang kaya, tapi orang tuanya kerja, nggak ngurusi anaknya. Minta apapun, mobil pun dikasih, rumah pun dikasih, apapun minta dikasih. Minta saya mengoil, kasih langsung Bapak Ibu, mengotok kasih langsung wis. Tetapi ternyata anak ini merusak dirinya. Dia apa? Obat-obatan drug, ya. Dia mencuri, dia merampok, dia nggak keluarkan uang Bapak Ibu. Dia tidur di jalanan. Napang itu beberapa orang kaya itu. Dia ingin merusak dirinya, merusak bait Allah, merusak tubuhnya. Dia don't care. Saya punya rumah di Jakarta besar-besar, tapi saya ini seperti ini, Bapak Ibu. Ternyata rohnya, jiwanya sakit. Kaget di Jakarta, dia orang kaya dan sebagainya. Dia gila. Ingat sebuah anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu itu anaknya raja. Dia keluar dari rumahnya bawa uang banyak. Terakhir-terakhir dia makan pun nggak bisa, sampai makanan yang punyanya babi aja dia nggak bisa beli. Itu gambaran tentang tubuh, bahwa tubuh ini, ya, konteksnya di roh. Amin. Sebab itu kalau kita ini dekat sama Tuhan, roh kita ini kuat, ngefek nggak di semuanya? Setuju ya cuma Tuhan? Sebab itu orang suka menyembah Tuhan, suka berdoa, suka membaca firman, tidak meninggalkan persekutuan dengan seiman. Ada 2 malam datang dia, ada komsel dia datang, ada cara apa dia datang, dia haus dan lapar. Haus dan lapar itu tubuhnya? No, haus dan lapar itu apa? Rohnya. Amin. Rohnya Bapak Ibu. Nah, ini yang luar biasa. Kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 17, saya nggak lama karena nanti juga ada hubungannya. Kita check up, ya, tubuh kita di check up Bapak Ibu, ya. Nanti kalau denyut jantungnya ada sampai tensinya tinggi, berarti ada roh atau jiwa yang harus diperbaiki. Amin. Kenapa darah tinggi? Karena banyak stres, pikirnya banyak, ya. Nggak usah mikir kata Tuhan, letakkan kemudian nyembah dan doa. Amin. Nyembah saja, ya. Kalau historicalnya bangsa Israel itu menang dalam peperangan apapun, ya, di tembok yang tinggi pun mereka bisa hancurkan hanya lewat apa? Pujian dan penyembahan. Berapa hari? 7 hari, ngelilingi 7 kali. Luar biasa enggak? Tuhan menang enggak? Menang tanpa peperangan, tanpa apapun. Sebab Tuhan ada di depan kita. Kebanyakan kita ini merasa Tuhan nggak usah ada, Tuhan di belakang, kita di depan. Konyol mati dia pastinya. Ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 17, coba bacakan Bu Lilis. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sebab bait Allah itu adalah bait Allah itu tepatnya. Tapi di Timur Tengah itu 12 murid tuh, 12 rasul dikeroyok gitu ya. Paulus itu 1 orang menangkan, mungkin setengahnya ya Pak ya, setengahnya Timur Tengah. Paulus bisa menginjili setengahnya Timur Tengah, seorang diri. 12 rasul itu nggak boleh keluar dari area Timur Tengah. Rasul yang
keluar adalah rasul yang berani. Kenapa harus percaya? Amin. Kalau Bapak lihat para rasul itu takut mati. Petrus mau masuk ke Yerusalem atau ke Bethlehem, dia ketakutan. Nanti kayak Tuhan aku dibunuh dan sebagainya. Tapi Paulus mencatat sebuah firman Tuhan yang luar biasa bahwa mati itu adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus dan mati untuk Tuhan. Itu Paulus. Karena dia merasa bahwa manusia lamanya sudah mati, tapi manusia barunya ini ya, hidup bersama Kristus. Sebab itu Injil yang paling banyak, Injil siapa? Injil Paulus, Bapak Ibu. Ya. Bahkan Roma Katolik tertingginya di Roma itu adalah seorang Paulus. Yohanes Paulus keberapa? Ya 1 sampai sekarang ini. Tercatat namanya Hanum. Padahal namanya seorang apa? Pembunuh, Bapak. Executor. Pemutus nyawa. Bayangin. Ya. Tapi dia jadi Tuhan diangkat. Itulah Tuhan kita. Amin. Tuhan gak lihat latar belakang kita apapun. Hari ini kita bertobat. Hari ini kita dipulihkan. Kita akan bersama-sama Tuhan. Amin. Tercatatlah bahwa ada 2 penjahat pertama kali, ya, yang satu menolak Tuhan, yang satu menerima Tuhan. Sama Tuhan hari ini pun bersama aku di Taman Firdaus. Iya. Kenapa kita masuk Firdaus? Tuhan mau mencatat di surga. Iya, karena dia masih manusia. Surga masih belum dibuka. Amin. Yesus masuk surga, tapi dia di Taman Firdaus. Jadi begini, ada teman-teman tanya, nah kalau mati tubuh rohani ini, jasmani pasti ke tanah kan? Tapi manusia roh kita kemana, Nail? Ada tempat namanya Firdaus. Alkitab mencatat, Yesus pun mencatat, hari ini pun kamu di Firdaus, no surga. Surga sama Firdaus beda nggak? Beda. Kerajaan Allah itu di mana? Di mana-mana, Bu. Hari itu ada kerajaan Allah. Di Firdaus ada kerajaan Allah, ada. Surga kerajaan Allah? Iya. Kerajaan Allah nggak bicara physically, tapi kerajaan Allah bicara apa? Karakter. Glory itu apa karakter? Kemuliaan, damai sejahtera, sukacita. Amin. Kebenaran apa? Bukan kita, kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau manusia nggak ada kebenarannya, tapi Tuhan Yesus dan firman-Nya itulah kebenaran. Amin. Sebab itu katakan Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalannya Tuhan, kebenarannya adalah Tuhan. Hidupnya adalah hidup seperti Tuhan. Amin. Sebab itu kita kembali kepada fondasi dasar kita adalah hiduplah di dalam manusia. Banyak cobaannya. Daging, kalau hari kita jatuh, hari ini kita mengalami hal yang buruk. Saya bacakan satu ayat yang katakan hiduplah sesama. Efesus pasal 5 ayat 15. Nah ini kuncinya. Efesus pasal 5 15. Coba boleh bacakan. Ya. Supaya kita berhati-hati untuk memuliakan tubuh kita, hidup kita baca ini. Ya, coba. Efesus pasal 5 ayat 15. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif, terus. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Hari ini adalah jahat. Jahat. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini ada pandemi. Hari-hari ini banyak penderitaan. Hari-hari ini tidak bisa dipegang. Mau bisa apapun ternyata besoknya bangkrut. Ya. Kelihatannya jalan itu luar biasa, tapi di ujungnya maut. Siapa yang bisa membaca bahwa besok kita ini hidup enak? No. Bahwa kita besok bisa masih hidup? No. Bahwa kita lakukan bisnis hari ini besok kita oke? Tidak. Benar nggak Bapak Ibu? Bahkan di radio ini banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang hutangnya miliaran itu pada stres. Makanya ada sebuah seminar, talk show. Ayo anak-anak Tuhan tidak boleh stres. Punya pabrik di mana-mana dalam hitungan setahun habis. Uang simpannya di deposito habis nggak Bapak Ibu? Habis karena bank setahun 4 TR. Artinya apa? 1 bulan terimanya berapa? 0,03 Bapak Ibu. Kebanyakan pengusaha itu utang, jadikan aset usaha besar,
uangnya miliaran, dibuat deposito, dan deposito itu buat makan Bapak Ibu. Hutangnya 10 miliar, buat pabrik cuma 5 miliar, 5M nya dibuat deposito. Ini usahanya berkembang, dia makan nggak takut. 5M, karena waktu itu deposito diangkat 8% atau bahkan 9% per pihak. Jadi dia makan 1% dari 5M. Sekarang dibalik sama pemerintah 4%, 0,03 dan 5M berapa? Belum kemakan arbitrasi, bunga dan sebagainya, habis. Baik hutang makan nggak bisa mereka. Terakhir mereka apa? Pada stres, roh dan jiwanya sakit nggak? Sakit, tubuhnya gemuk-gemuk, kuat-kuat tubuhnya, ya. Bahkan kemarin saya dapat teman itu uang parkir aja nggak ada, mobilnya Pajero, uang parkir nggak ada. Parkir punya berapa sih di mall? 10.000 ya, nggak punya uang. Mobilnya apa? Pajero. Stres ya. Anak Tuhan, dulu donaturnya gereja. Semua bantuan kalau diundang dia yang ngasih PK. Sekali PK 5 juta Bu. Hari ini nggak ngasih PK, kenapa? Pompa aja nggak bisa naik. Rumah, mobil semuanya habis ludes, des, ya. Sampai dia tinggal ya di sebuah ruko, atau dia tinggal juga di orang tuanya, diungsikan semua anak istrinya. Kalau orang kaya ketemu sama saya, dia kita ketawa, yuk Tuhan itu baik, amin. Pujilah aku Tuhan. Saya udah mau kita singer, mau musik. Kita akan
Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di sini. Ada beberapa orang sedang memanggil nama Tuhan dengan keras, dengan suara yang nyaring minta pertolongan dengan Tuhan. Iya, harapan kita hanya pada Tuhan saja. Pengharapan yang gak pernah menyanyiakan, gak pernah mengecewakan, hanya pada Tuhan saja. Mungkin kepada manusia kita banyak kecewa, mungkin banyak keadaan kita banyak kecewa, tapi kepada Tuhan kita gak. Bahkan karunia-karunia akan ditambah-tambahkan, kapasitas akan ditambah-tambahkan. Jangan takut dengan dunia ini, dengan apapun finansial, dengan kesehatan, dengan apapun masa depanmu. Tuhan sudah menyediakan buat orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan, penuh dengan ceria. Sebab itu, mari kita yakin dengan iman kita, yakin dengan 100%, pokoknya penjamin Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus, buat jemaat yang hari sakit dalam tubuhnya, disembuhkan oleh Tuhan hari ini. Disembuhkan, yang banyak masalah hari ini dihiburkan, dikuatkan menghadapi semua masalah yang ada. Sebab Tuhanmu lebih besar daripada gunung masalahmu hari ini. Tinggal kau yakin dan iman di dalam Tuhan. Aku sanggup melompat di gunung yang tinggi itu. Di dalam nama Yesus, dikuatkanlah jemaat-jemaat Tuhan hari ini. Engkau tidak sendirian, sebab Tuhan bersamamu. Dan orang-orang kudusnya akan menyertai bersamamu hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan Ibu Gembala.
menyertai di hadirat-Mu. Setiap kami Tuhan, Engkau melihat hati umat-Mu yang hadir pada saat ini dengan kesungguhan rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada saat pagi hari ini, memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati Bapak Nathanael yang sudah menyampaikan firman, pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Pengurapan yang baru senantiasa mengalir dalam kehidupannya. Berkati kehidupannya Tuhan, keluarganya, berikan kesehatan yang sempurna. Tolong kehidupannya. Setiap kami yang hadir pada saat hari ini, umat yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, Kau bukakan tingkap langit buat setiap kami yang datang. Diberkatilah setiap lumbung-lumbung-Mu, diberkatilah setiap kesehatan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu kemanapun Engkau berada, diberkatilah setiap pekerjaan yang Kau lakukan. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saya mulai hari ini dan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima berkat Tuhan lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang. Oh, jangan pulang dulu saudara ya. Selamat dulu. Dan nanti ini ada